Kalau sudah kuat akan ada petunjuk dari mana. Kalau kuat ke bawah, merah akan semakin kuat. Kemudian kalau kuat ke Assalamualaikum Mas atas, Wijaya. merah akan hijau semakin kuat. Oke, Waalaikumsalam, monggo Pak. Assalamualaikum Mas Wijaya. Oke, Sehat Waalaikumsalam. Mas? Alhamdulillah sehat Pak Azhar, Mas, Yaumi. ya saya ini kan sudah menentukan SNR-nya, Oke, ya kan, support and resistance. Tapi in between di tengah-tengah ketemu engulfing ataupun misalnya inside bar, itu iya. kita boleh masuk nggak atau harus nunggu? Harus menunggu Pak, kalau di tengah-tengah tidak boleh. Kalau pas di tengah-tengah support resisten tidak boleh. Harus Oh tetap. menunggu, tetap Hmm, menunggu konfirmasi. Pokoknya begitu di area support resisten tidak boleh kita masuk di sana sampai ada penguatan. Misalkan begini, ini area support di sini misalkan kuat. Nah, ketika nanti turun berada di sini, walaupun ada misalkan ada engulfing ya, kita doji. tunggu satu satu konfirmasi lagi. Kecuali betul-betul kuat di sana. Kuat itu bukan begini, kuat itu sudah ada yang tinggi kemudian ekornya panjang sekali. Semakin panjang ekor semakin menunjukkan penolakan yang luar biasa. Ya, saya beri Hmm, contoh begini, Pak. Nah, ini misalkan ini kan kelihatan awalnya kan tren begini. Nah, kalau ini di area support, misalkan di area support, kemudian di sini ada posisi seperti ini dan dikuatkan sebelumnya sudah ada sinyal ya, sudah ada penolakan di sini, kemudian diperkuat dengan penolakan yang kuat sekali begini. Ini logikanya bisa boleh langsung langsung buy, tetapi perhatikan juga karena ini trennya kuat, maka lebih hati-hati kalau kita membatasi kerugian. Ya, contoh ini ya, misalkan kita buy di sana. Di candle sesudah doji yang terbentuk kita entry buy. Kita berpedoman pada satu doji ini adalah area support misalnya. Mengingat ini baru satu di tengah tren yang kuat, ini tetap kehati-hatian harus tinggi. Taruh SL-nya jauh menjauhi dari titik terendahnya. Kalau kita lihat di sini ada ekor, maka taruh 250 atau 300 di bawahnya support itu. Bukan di bawahnya garis yang ini support ini, tapi di bawahnya ekornya. maka Ini yang untuk paling bawah. kehati-hatian. Kalau kita tidak mau beresiko lagi, maka lebih baik kita tunggu biarkan dia turun lagi sekuatnya dulu. Sebagaimana tadi saya sampaikan, karena ini masih di tren turun, tetapi sudah menemukan di sana ada doji, maka mindset kita saya mau entry buy. Tetapi demi kehati-hatian saya tunggu biar dia turun dulu sekuatnya. Ya, turun dulu sekuatnya sampai di mana kita ikuti, jangan usah masuk. Sampai benar-benar lemah di area selnya. Bagaimana kita bisa membaca lemah? Ya, kita lihat dia ditolak ke atas terus. Ini awalnya merah ini, merah terus merah, merah, merah terus. Akhirnya ketika melewati titik buka atau harga pembukaan, maka dia berubah menjadi hijau. Nah, ketika sudah mulai tebal, disinilah kita baru bisa entry buy, Pak. Alasan kita sudah jelas, ada support, kemudian ini doji. Yang ketiga, dia sudah tidak mampu turun dan ini terbentuk candle tebal. Maka kita bisa Oke. entry buy di sana. Begitu Pak untuk kehati-hatian. Ya, ya, siap. Terima kasih Mas Iya, Wijaya. monggo Assalamualaikum. Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, ya bisa membantu teman yang mau bertanya tetapi tidak bisa menyampaikan ya mungkin. Pertanyaan dari teman-teman akan membantu pertanyaan yang tidak tersampaikan ya. Ada teman yang mau bertanya, namun kalau menyampaikan mungkin ya bahasa saya sulit yang bagaimana sih menyampaikan pertanyaannya. Sebenarnya punya masalah, sama masalahnya yang ditanyakan, tetapi mungkin menyampaikannya terlalu berat mungkin ya. Mungkin dari sekian banyak ini bisa mewakili teman-teman yang mau bertanya. Atau nanti kalau misalkan susah ya di chat saya tidak apa-apa. Tapi kalau di chat saya tidak bisa menjelaskan yang detail ya, bahkan terkadang terlambat ya karena banyaknya pekerjaan. Mungkin ada pertanyaan lagi silakan. Assalamualaikum Mbak Wijaya. Waalaikumsalam Mbak Samsul, di mana Pak? Amerika Pak? Ya,
Iya, di USA, Pak. Oke, oke. Ada yang mau Saya disampaikan, Pak? iya, Pak. Saya ping bertanya yang di tanggal 27 itu, Pak. 27. Sampai sekarang masih ada di otak saya, Pak. Yang mana ini? Yang candle merah sama yang candle Hijau. hijau yang panjang nih. Oke. Ini kan di garis support ini, Pak. Mm-mm. Dan terbentuklah engulfing menurut saya, bullish engulfing di antara Mm-mm. merah sama itu. Iya. Tapi kok Jadi di tidak sini naik ini gitu? saya langsung open. Saya ditutup Mm-mm. candle ini saya langsung open Buy. buy, Pak. Oke. Ini kan prioritas saya kan 200 pip. Mm-mm. Ternyata tidak sampai. Tidak sampai, itu turun. Nah, Ya. kan pasar lagi slow itu udah Mm. siang lah ini. Oke. Terus habis itu turun lagi. Di sinilah saya udah ya kelelahan dikit lah, saya Oke. kacau aja Oke. itu. Oke. Ini gimana penjelasan ini Baik. lagi selalu ini saya, Pak. Makasih Pak Wijaya. Oke, ya makasih sama-sama Pak Samsul Mukri. Baik, akan saya coba untuk jelaskan. Ini tanggal 27 kita perkecil dulu. Nah, tadi yang disampaikan betul adanya ada di sana support. Ya, di sini ada area support yang kuat. Ini ada penolakan di sini, maka ini kita tarik support yang kuat. Ya, biar lebih jelas saya akan berikan gambar garis yang warna highlight. Ini adalah support. Kemudian ketika ini turun, ya ketika kuat turun, kemudian naik, kenapa kok tidak naik lagi? Padahal sudah kalau membaca candlesticknya sudah kuat di sana, tidak ada penolakan. Oke, yang pertama saya jelaskan yang warna merah dulu. Oke, warna merah dulu. Memang di area resisten, di area support ini kita lebih hati-hati meskipun ada penguatan, tetap kita hati-hati. Banyak sekali penolakan. Ini sudah ada penolakan di sana. Ya, kalaupun dia turun sebentar, akhirnya kan kembali naik lagi. Ya, maka tetap kita lebih hati-hati ketika di area-area support. Ketika di support pertama tadi tidak tetap dilewati, maka supportnya berubah di sini. Ya, di ujungnya yang bawah ini adalah area supportnya. Kemudian ini ketika turun kemudian kembali ditolak oleh buyer, oleh seller. Ya, mohon maaf, ini awalnya dulu merah, hijau dulu, kemudian ditolak oleh seller sampai di sini seller. Jadi ini seller mendominasi sampai di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Bagaimana kita bisa melihat penolakan? Ini lihat di sini ada penolakan yang cukup panjang. Bahkan kalau kita membaca secara candlestick, body dan ekor sama. Artinya ada dua kekuatan. Ada dua kekuatan yang cukup besar. Ya, mengingat ini masih tren turun, tetap kita perhatikan karena ini tren turun. Yang kedua, area support ya. Area support ini sering kita mengabaikan, banyak kita mengabaikan padahal ini betul-betul menjadi perhatian untuk kita, kehati-hatian di sana. Ya, ketika ini ditolak lagi, ditutup dengan di area support, maka sebenarnya kita sudah lebih yakin lagi bahwa ini mau naik. Ya, karena ditutupnya di area support lagi, bukan di bawahnya, bukan breakout, tapi di area support. Nah, untuk membaca seperti ini, sekali lagi mindset kita rubah. Di area support banyak sekali penolakan, maka dia akan naik. Ya, untuk keyakinan atau untuk kita entry buy, maka tunggu biarkan dia turun sekuatnya dulu lagi. Ya, tadi saya sampaikan, biarkan dia turun sekuatnya dulu sampai dia tidak mampu dan ditolak oleh buyer. Ditolak oleh buyer itu dibuktikan dengan ekor kemudian mulai tebal, buyernya mulai tebal. Ya, sehingga sebenarnya kalau kita melihat waktunya sudah 30 menit perjalanan, kondisi masih tebal, kita bisa ngambil entry di sana. Ya, misalkan kondisi sudah tebal begini, waktunya sudah 40 menit. Ya, namun demikian ketika kita mengambil posisi buy, jangan kondisi tebal begini. Ya, sekali lagi ketika kita mengambil buy, usahakan dia pas ada koreksi. Ada koreksi kita ngambil buy sehingga tidak melawan arus kemudian mendapatkan harga yang lebih murah. Naik sedikit saja kita sudah untung. Jadi misalkan ini kita ngambilnya ketika di sini pun boleh.
target kita tidak usah muluk-muluk, di ujungnya di ujung sini kita sudah harus exit duluan. Ya, kalau kita ngambil terlalu tinggi, kemudian ngambil buy itu sangat berbahaya. Kalau kondisi panjang, hati-hati kalau kita ngambil di ujung. Kemudian ketika terus dia kuat, jangan lupa di sana ada pembatasan untuk resisten ya. Di mana resistennya? Ya karena yang banyak ditolak itu di sini. Kenapa kok tidak di ujung ekor? Resisten maupun support itu tidak selalu berada di ujung ekor, tidak selalu di penolakan. Ya, yang dibutuhkan dengan ekor, tapi di mana dia selalu kembali atau memantul. Nah, kalau kita lihat hijau ini dikembalikan oleh merah. Merah dikembalikan hijau, hijau kembalikan merah lagi. Nah, di area inilah semuanya kembali. Artinya di area ini ditolak, banyak ditolak ya, banyak ditolak. Perhatikan. Nah, ini adalah di area di mana dia sering ditolak. Di ujungnya itu kembali semuanya. Maka di sini adalah area resisten. Ketika menyentuh resisten dan tidak bisa breakout, maka hati-hati. Seharusnya ketika ini tidak breakout, kemudian di candle merah ini sudah naik, kemudian ternyata tidak breakout dan mulai turun ditutup dengan warna merah, maka kita harus lebih hati-hati. Ini bisa menjadi petunjuk di area resisten itu sudah tidak mampu lagi, maka tetap berpeluang untuk turun lagi. Namun demikian ya, untuk kehati-hatian lagi, misalkan kita sudah terlanjur di sini kemudian turun, kita bisa menunggu dulu. Menunggu apa? Menunggu sampai selesai. Ternyata selesai di sini. Ya harusnya kita sudah berpikir, oh ini di area resisten sudah tidak mampu, bahkan ditutup tebal warna hijau, warna merah ya. Kita perhatikan ekornya, bodinya, ekornya kecil, bodinya panjang, tetap dominan seller. Untuk memperkuat, maka kita bisa menunggu candle-candle selanjutnya. Contoh seperti ini. Ini ada penolakan buy memang, tapi masih kecil. Ya, walaupun akhirnya ditolak, walaupun buyer yang menolak ini wujudnya di sini. Ini ada 170-an diwujudkan di sana. Artinya buyer yang penolakan itu tetap ada. Bahkan di sini juga masih ada lagi ditolak lagi. Sehingga dari sekian berjajar sekian ini kita harus benar-benar harus smart di dalam kita mengambil kebijakan. Ya ketika dia naik di area resisten ditolak, naik di area resisten ditolak, maka di situ berpeluang untuk mantul. Sama halnya dengan di bawah ini. Di area ditolak, maka hati-hati di situ akan memantul, akan berbalik arah. Sebaliknya ketika naik ditolak dia akan berbalik arah ya. Begitu Pak, mungkin nanti kalau misalkan mau mengambil keputusan lagi, perhatikan di atasnya adakah resisten di sana, kemudian candle yang terbentuk bagaimana, bodinya bagaimana, ekornya bagaimana, itu menjadi dasar kita untuk memperhatikan pergerakan selanjutnya. Selalu ada petunjuk, mau naik mau turun selalu ada petunjuk. Jadi kalau sudah terlanjur ya kita recovery, bisa cut loss, bisa ngambil posisi berlawanan. Kalau saya biasa kalau sudah berlawanan ya terkadang pas naik begini saya ambil sell ya. Mungkin teman-teman lihat kalau lagi kuat naik saya biasa melawan, tetapi tidak selalu kita melawan dalam kondisi yang mungkin memang kuat ya kita harus ngikuti. Melawan dalam artian untuk recovery bisa dilakukan dengan cepat. Misalkan kita sampai di ujung atau tebal di atas kita pasang sell agak besar sedikit lotnya. Tujuannya untuk menyelamatkan yang di sini, yang di awal tadi, mungkin yang di buy tadi. Ya atau pas turun buy-nya rugi, ya kita lihat kalau misalkan cukup kuat kita bisa recovery dengan sell yang jauh lebih besar, atau yang atas di cut loss, yang bawah kita lakukan sell. Ya untuk merecovery, untuk mengurangi kerugian yang di atas. Bukan ditunggu terus-menerus. Kalau ditunggu 3-4 jam, kalau sudah posisi begini harusnya harus sudah tahu, harus sudah sadar bahwa penolakan seller kuat sekali, tidak bisa dipertahankan. Ya kecuali masih ada hijau baru nanti kita tunggu. Tapi kalau sudah
kondisi begini, ini penolakan banyak sekali seller, sehingga mau tidak mau harus segera keluar dari pasar dan mengambil peluang yang searah dengan tren kecilnya. Tren kecilnya adalah turun, ganti turun. Ya, mungkin begitu Pak Mukri, bisa memberikan masukan nanti untuk selanjutnya dalam mengambil kebijakan. Ya, terima kasih Pak Wijaya. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi satu lagi ya, masalah yang saya hadapi, recovery sering salah terus. Ya, tipsnya selalu mencoba. Tipsnya selalu mencoba, kemudian tadi perhatikan candle demi candlenya, jangan terlalu terburu-buru dengan emosi, tetapi gunakan logika untuk membaca candlesticknya. Perhatikan candlesticknya. Recovery itu tidak selalu satu candle itu harus selesai. Bahkan saya bercandle-candle terkadang baru exit, baru bisa menyelesaikan kerugian saya. Tidak selalu satu candle. Jadi ketika rugi masih dalam batas normal, kita lihat di candle selanjutnya seperti apa. Candle selanjutnya itu memberikan informasi pada kita. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda dia berbalik, ya segera kita recovery, bisa cut loss duluan, kemudian ikut pasarnya. Ya mungkin banyak yang bisa kita lakukan. Bisa di switching, bisa di cut loss, kemudian kita averaging juga boleh. Semuanya harus dilatih, harus dicoba. Tidak bisa kita hanya mencontoh melihat tanpa kita praktek, tidak bisa. Sudah banyak teman-teman kita yang mencoba dengan recovery seperti itu dan hasilnya juga lebih baik. Artinya ada peningkatan dari misalkan rugi menjadi minimal ruginya, setidaknya plus tapi kecil, tidak masalah. Yang penting bisa keluar dari zona merah, bahasa saya. Jadi intinya recovery itu adalah permainan logika kita, bagaimana kita mengotak-atik dana kita, senjata kita untuk tetap kita bisa survive di sana. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi harus selalu mencoba dan berlatih. Ya, kalau misalkan jenengan pengen saya bisa memberikan rekomendasi yang betul-betul akurat atau valid, setidaknya ketika entry pertama di screenshot dulu. Ketika screenshot entry pertama di yang ada chart begini, di screenshot, kemudian yang ada pergerakan angkanya itu di screenshot. Sehingga nanti saya tahu awal masuknya tahu. Kemudian ketika market berjalan, minimal saya bisa memberikan pertimbangan di sana. Oh, ini masuknya di sini, kemudian melihat pergerakannya mengarah ke sini, nanti saya berikan rekomendasi. Di mana kalau kita antisipasinya, recovery-nya mau nambah lagi atau di cut loss, nanti saya berikan rekomendasi. Tapi kalau abstrak, bagaimana kita bisa menjelaskan? Ya, kesulitan itu selalu didokumentasikan, nanti biar ada pemecahan, ada problem solvingnya. Ya, sekali lagi saya selalu sampaikan ke teman-teman, biasakan dengan catatan kecil, dengan dokumentasi. Ya, mungkin bisa dengan screen video, dengan screen foto, tidak masalah. Yang penting tahu posisinya, pengambilan pertamanya tahu saya. Dari mana? Dari cara pengambilan, dari waktunya, dari candle yang terbentuk, kemudian akhirnya seperti apa candlenya, nanti saya bisa memberikan rekomendasi di sana. Ya, mudah-mudahan buat semuanya nanti minta tolong kalau misalkan masih belum ketemu, masih susah, belajar di awal ketika mau entry, ya diabadikan, di screenshot boleh. Di screenshot yang ada chartnya begini, kemudian yang ada angkanya juga di screenshot. Sehingga nanti kalau ada permasalahan atau misalkan recovery, seperti apa recovery-nya gitu. Jadi saya juga tahu. Seperti yang saya contohkan di video yang saya share di grup itu, kan selalu begitu. Saya entry-nya bahkan saya perlihatkan jamnya, kemudian recovery-nya bagaimana. Tidak selalu recovery itu harus keluar dengan profit, bisa juga minus, tidak masalah. Yang penting nanti selanjutnya tetap ada kita penambahan profit untuk menutupi kerugian kita. Oke, itu Pak Andi mungkin bisa dicoba nanti diabadikan, kemudian di share ke saya, nanti biar saya bisa membantu memberikan solusinya, baik itu nanti mengenai lotnya, baik itu nanti mengenai titiknya bagaimana. Yang lain sudah cukup dulu ya, mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti silakan disampaikan di kelas lain atau di waktu yang lain. Yang penting selalu mencoba untuk menerapkan teknik yang sudah kita sampaikan.
ketika kita betul-betul sudah menerapkan dengan baik, masih ada kesulitan, nah baru nanti kita evaluasi lagi untuk di mana kesulitannya, di mana kita tidak bisa menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan apa? Dengan marketnya, karena terkadang teori tidak sama dengan prakteknya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.